Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan argumen. Kali ini kita akan langsung ke contoh bagaimana cara menentukan apakah argumen itu valid atau invalid. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah ada satu argumen. Argumennya berbunyi, jika saya belajar sungguh-sungguh, maka saya tidak mendapat nilai bagus. Saya tidak belajar sungguh-sungguh, karena itu saya mendapat nilai bagus. Nah, ini adalah satu argumen yang akan kita buktikan apakah argumen itu dapat digunakan valid atau tidak dapat digunakan invalid. Nah, untuk melakukan pembuktian itu, teman-teman harus dapat mengubah argumen ini ke dalam bentuk notasi logika, simbol logika. Nah, sebelum membuat simbol, teman-teman harus dapat memisalkan ada berapa banyak proposisi utama pada argumen tersebut. Karena itu berkaitan dengan pemisalan. Oke, kita cermati dari kalimat yang pertama. Jika saya belajar sungguh-sungguh, maka saya tidak mendapat nilai bagus. Kalimat ini menggunakan kombinasi implikasi. Kalau menggunakan implikasi, jelas terdiri dari dua proposisi. Berarti dari kalimat ini dapat kita misalkan dua proposisi. Yang pertama, P. Bunyinya adalah saya belajar sungguh-sungguh. Yang ini ya. Kemudian Q. Saya mendapat nilai bagus. Saya tidak mendapat nilai bagus. Nah, ini tidaknya itu merupakan kombinasi ingkaran. Yang kita perlukan itu adalah proposisi atomik yang belum mendapat kombinasi. Maka tidaknya kita hilangkan. Yang kita misalkan adalah Q sama dengan saya mendapat nilai bagus. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya, kalimat selanjutnya, saya tidak belajar sungguh-sungguh. Nah, ini sudah ada sebenarnya di P. Hanya saja ada kata tidak. Nah, ini tidak menjadi masalah karena tidak, bukan itu hanya diberi ingkaran. Berarti kalimat ini adalah ingkaran P. Saya tidak belajar sungguh-sungguh. Maka tidak perlu dimisalkan lagi. Kalimat berikutnya, karena itu saya mendapat nilai bagus. Nah, ini sudah kita misalkan di Q ya, saya mendapat nilai bagus. Jadi, dari argumen ini kita hanya perlu memisalkan dua saja, yaitu P, Q. Selanjutnya, setelah melakukan pemisalan, teman-teman harus ubah kalimat-kalimat ini ke dalam notasi argumen. Dimulai dari kalimat yang pertama, jika saya belajar sungguh-sungguh, maka saya tidak mendapat nilai bagus. Berarti, hipotesis yang pertama ini P, maka ingkaran Q. Oke ya, jadi notasi untuk hipotesis yang pertama adalah jika P, maka ingkaran Q. Karena di sini ada kata tidak mendapat nilai bagus yang merupakan ingkaran dari Q. Hipotesis yang kedua, saya tidak belajar sungguh-sungguh, berarti ingkaran dari P. Oke ya, cukup jelas ya.
Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, karena itu saya mendapat nilai bagus. Ini adalah kesimpulannya. Konklusinya, saya mendapat nilai bagus berarti Q. Nah, ini adalah notasi argumennya. Oke, mudah-mudahan sampai sini mudah untuk dipahami ya, teman-teman. Kita akan lanjutkan membuktikan apakah argumen ini valid atau invalid. Caranya kita harus membuat tabel kebenaran yang berkaitan dengan notasi ini. Karena ada 2 atomik, ya berarti hanya perlu 4 baris. Kita awali dari P, benar-benar, salah-salah, kemudian Q, benar-salah, benar-salah. Kemudian di sini perlu ingkaran P ya. Ingkaran P berarti kebalikan dari kolom P, salah-salah, benar-benar. Kemudian kita juga perlu ingkaran Q, kebalikan dari kolom Q, salah, benar, salah, benar. Kemudian kita perlu jika P maka ingkaran Q. Jadi berikutnya jika P maka ingkaran Q. Kita perhatikan kolom P, ingkaran Q menggunakan implikasi jika maka. Benar, salah, salah. Benar, benar, benar. Salah, salah, benar. Salah, benar, benar. Oke ya, semua yang ada pada notasi argumen sudah kita buat tabel kebenarannya. Selanjutnya, teman-teman fokus ke hipotesisnya, yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 2. Cari yang benar semua secara bersamaan, yaitu di baris ke-3. Hipotesis yang pertama benar, kedua juga benar. Kemudian baris yang ke-4 benar, ini juga benar. Baris yang pertama tidak memenuhi, tidak dianggap. Baris kedua pun tidak memenuhi, tidak dianggap. Oke ya, jadi kita fokus ke baris ketiga dan keempat. Berikutnya kita ke konklusi dari baris ketiga dan keempat. Fokusnya di situ. Baris yang ketiga konklusinya benar, ini memenuhi. Tetapi baris yang keempat konklusinya salah. Maka dapat kita simpulkan argumen tersebut invalid. Karena baris ketiganya benar, tetapi baris keempatnya ini konklusinya salah. Maka invalid. Kalau valid semuanya harus benar. Baris ketiga benar, baris keempat juga benar. Ternyata ada yang salah, maka argumen tersebut adalah invalid. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Jadi kesimpulannya, baris ketiga dan keempat hipotesis 1 dan 2 benar semua. Tetapi konklusi baris keempat salah. Meskipun baris ketiga konklusi benar. Maka argumen invalid, palsu, tidak dapat digunakan. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.